Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tentang bentuk aljabar. Nah, ini adalah video keempat tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Kali ini saya akan membahas perkalian pada bentuk aljabar. Nah, ada banyak sekali model perkalian pada bentuk aljabar. Akan kita bahas satu persatu ya. Nah ya, jadi ikuti dan perhatikan baik-baik supaya kalian bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita sudah pada operasi hitung yang kedua, yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada beberapa macam perkalian bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian konstanta dengan beberapa suku. Jadi, konstanta kan sudah belajar. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas. Contoh nomor 1, 6 buka kurung A tambah 3. Nah ya, mungkin nanti setelah kamu beberapa bulan atau tahun ya, di tingkat yang lebih besar, di kelas 7, 8, 9, 10, kamu akan sering sekali ketemu sama bentuk aljabar seperti ini. Nah, ada angka, lalu ada kurungnya, di dalam kurungnya ada operasi hitungnya. Nah, ingat ya nak ya, ingat. Kalau ada bentuk seperti ini, sebenarnya di antara 6 dan tanda kurungnya itu ada operasi perkalian, tapi tidak ditulis. Jadi sebenarnya bentuk ini tuh aslinya gini nak, 6 kali buka kurung A tambah 3. Ini bentuk aslinya sebenarnya ada kalinya. Tapi untuk operasi perkalian boleh tidak ditulis, makanya langsung jadi 6 buka kurung A tambah 3. Tapi sebenarnya diantaranya ada operasi kalinya. Ingat ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan perkalian konstanta dengan beberapa suku? Caranya adalah tinggal kamu kalikan konstantanya ke semua suku yang ada di belakang dia, yang ada di dalam tanda kurungnya ya. Jadi ini 6-nya nanti dikali ke A, 6-nya dikali ke 3 juga. Nah, saya biasanya menyebutkan dengan perkalian pelangi, karena ini panahnya kayak membentuk pelangi, ya kan? Jadi saya tulis lagi ya, caranya jadi 6 kali A, lalu ini ada plus, jadi tambah 6 kali 3. Nah, begitu nak caranya. Lalu kita kerjakan. Nah, ingat, kalau ada angka dikali huruf, dari kalian SD tidak pernah kan diajarkan oleh gurunya kalau angka dikali huruf itu bagaimana? Karena angka dan huruf itu tidak bisa dikali. Jadi 6 kali A itu tidak bisa dikali. Karena tidak bisa dikali, kita gabung saja penulisannya. Jadi 6 kali A itu 6A. Nah, karena angka dan huruf tidak bisa dikali. Jadi 6 kali A itu 6A. Udah tulis saja. Berarti kamu harus ingat, 6A itu sebenarnya asalnya dari 6 kali A. Berarti kalau ada angka sama huruf, sebenarnya di antara angka dan hurufnya itu ada operasi perkalian. 7B itu artinya 7 kali B. Nah, ingat ya. Lalu ditambah 6 kali 3. 6 kali 3 18, berarti ditambah 18. Nah, selesai. Jadi 6 buka kurung A tambah 3 itu hasilnya 6A tambah 18. Nah, ini masih yang mudah ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Oke, saya kasih contoh yang kedua yang ada min-minnya. Biasanya ada minnya ini agak ribet nah ya. Oke, sama seperti nomor 1, nanti min 7-nya kamu kali ke B, min 7-nya kamu kali ke min C. Nah, ini kali ini dua-duanya dalam bentuk variabel, tidak ada angkanya, nggak apa-apa ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Sebenarnya min 7 buka kurung B min C itu adalah min 7 kali B kurang C. Lalu caranya tinggal kamu kalikan angka yang di luar ke semua suku yang di dalam kurungnya. Jadi ini tinggal min 7 kali B. Nah, karena dia ada minnya ditulis nak ya. Min 7 kali, ini juga ada minnya, ditulis juga min C. Nah, itu dia. Hati-hati untuk tanda min ya. Lalu dihitung ya. Min 7 kali B. Seperti yang sudah saya katakan tadi,
Kalau ada angka ketemu huruf, gabungkan saja penulisannya. Min 7 kali B, min 7B. Nah, yang ini yang harus hati-hati, nah. Min 7 kali min C. Memang 7 tidak bisa dikali sama C, tapi ini min kali min bisa. Nah, di di materi bab 1 tentang operasi hitung pada bilangan bulat, kalau ada perkalian bilangan bulat negatif, min kali min itu hasilnya plus, ya. Min kali plus hasilnya min. Nah, ingat nak, kalau ada perkalian yang tandanya berbeda, hasilnya min. Kalau tandanya sama, hasilnya plus. Karena ini min dikali min, tandanya sama-sama min, nanti hasilnya plus. Jadi bukan karena dia dua-duanya min, hasilnya malah jadi makin min, enggak. Justru malah jadi plus. Ingat, perkalian atau pembagian bilangan negatif yang tandanya sama, min sama min, hasilnya plus. Kalau tandanya beda, plus kali min, min. Min kali plus, min juga. Kalau tandanya beda, min. Kalau tandanya sama, plus, ya. Jadi ini bukan min tapi plus. Baru 7 kali C tidak bisa dihitung, jadi 7C saja. Jadi jawabannya min 7B tambah 7C. Oke, saya akan bahas lagi untuk contoh berikutnya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya, ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, soalnya X. Ingat ya, Nak, ya, ini adalah huruf X. Nah, saya sudah ajarkan cara membuat huruf X pada video sebelumnya, boleh ditonton lagi, ya. Ini adalah X buka kurung 2X min 3Y. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di antara apapun yang di luarnya dengan kurung itu diantaranya ada tanda kali, ya. Ini kita sudah agak keluar dari judulnya, lah, ya. Seharusnya kan perkalian konstanta. Nah, ini akan saya contohkan kalau dia variabel. Nggak apa-apa, nggak ngaruh, sama aja caranya, ya. Jadi ini artinya X dikali. Nah, itulah, Nak, kenapa kita menggunakan huruf X-nya seperti ini, supaya tidak tercampur dengan tanda kali. Coba kalau kamu bikin huruf X-nya juga silang, nanti udah silang lagi, nanti kita bingung mana yang X, mana yang kali. Makanya belajar menggunakan huruf X yang seperti ini, ya. Oke, jadi ini sebenarnya X kali buka kurung 2X dikurang 3Y. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan tadi, caranya dikali pelangi. Yang di depan kali ke dalam, semua yang ada di dalam. Jadi kalau di dalamnya ada 2 suku, berarti dikalinya 2 kali, ya, Nah, ya. Oke, jadi nanti ini X dikali 2X. Lalu ini X-nya ada plusnya, ya. Plus X dikali min 3Y. Jadi suku dikali sama suku. Ini ada suku X dikali sama suku 2X. Lalu suku X dikali sama suku min 3Y. Nah, ini plusnya saya munculkan karena dia tidak di paling depan. Sebenarnya ini juga ada plusnya, nah. Sebenarnya ini plus X juga. Tapi kalau di paling depan nggak apa-apa, nggak ditulis. Tapi kalau di tengah atau di belakang harus ditulis, ya. Supaya nggak aneh penulisannya. Lalu kita kali. Nah, oke, Nak. Untuk contoh sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa huruf dengan angka tidak bisa dikali. Tetapi kalau huruf dengan huruf gimana, Pak? Nah, kalau huruf dengan huruf juga tidak bisa dikali, tetapi harus dijumlahkan. Jadi kalau A dikali A, di depan A-nya 1, di belakang A-nya 1, jadi A-nya berapa? 2, kan? Jadi A kali A itu A pangkat 2. A pangkat 2 itu artinya A kali A. Jadi kalau perkalian huruf, hurufnya kita jumlahkan. Ada berapa totalnya? Kalau angka dengan angka ya dihitung, angka dengan huruf digabung, huruf dengan huruf, hurufnya dijumlahkan ada berapa. Itu caranya, ya. Jadi ini X kali 2X. Nah, X dikali X boleh. X kali X, X-nya jadi ada 2. Jadi X pangkat 2. Tapi kalau dikali 2 nggak bisa. Jadi X kali 2X jawabannya 2X pangkat 2. Gitu. Ditulis pangkat 2-nya di atas yang kecil. Gitu, ya. Lalu ini plus kali min. Nah, ingat tuh, di bagian belakang itu kamu harus sangat perhatikan sekali tandanya. Jangan sampai salah, hati-hati, ya, Nah, ya. Jadi setiap pasangan, satu pasang, ya. Jadi ini sekarang pasangannya adalah plus X kali min 3Y. Kali dulu tandanya, nah ini ada plus kali min. Ingat,
perkalian tanda yang tandanya berbeda hasilnya min. Jadi ini plus X kali min 3Y nanti hasilnya min, karena tandanya berbeda. Lalu X kali 3Y, kalau X kali X kan hurufnya sama, kita gabung jadi ada 2. Kalau X kali Y karena hurufnya nggak sama, nggak bisa digabung, kan hurufnya nggak sama. Ya udah, berarti penulisannya disatukan aja. X kali 3Y itu adalah harusnya kan X 3Y, tapi penulisan aljabar biasanya urutannya adalah tanda, angka, baru huruf. Jadi ini kan tandanya udah min nih. X kali 3Y berarti berarti 3XY. Jadi angkanya dulu baru hurufnya. Karena hurufnya ada 2, jadi kita gabung. Kita urutkan menurut abjad kalau hurufnya banyak. Jadi X sama Y kan duluan X. Jadi 3XY. Nah, jadi X dikali 2X min 3Y jawabannya adalah 2X pangkat 2 min 3XY. Nah, agak ribet ya, agak ribet tapi nggak apa-apa. Yang namanya belajar, kalau kalian usaha pasti kalian bisa ngerti. Ya, tonton terus videonya, ulang berulang-ulang. Kalau misalnya masih belum paham, nonton sekali ya. Saya sudah usahakan dijelaskan sepelan-pelannya, sejelas-jelasnya. Oke, sekarang yang keempat. Nah, min 3 buka kurung 2A min 3B min 4C. Tuh di dalamnya ada 3 suku, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ya, sama saja. Ini artinya tetap min 3 kali buka kurung 2A min 3B min 4C. Tetap aja. Pokoknya di antara yang di luar dengan yang dikurung itu ada operasi kalinya. Lalu semua yang di luar kamu kalikan ke dalam semua. Ya. Jadi ini nanti caranya jadi min 3 kali 2A. Lalu tulis lagi. Ini pasangan pertama, pasangan kedua min 3 kali min 3B. Ini pasangan kedua. Pasangan ketiga min 3 kali min 3C. Jadi pasangan pertama kan ini nih, min 3 kali 2A. Itu panah pertama. Panah kedua min 3 kali min 3B. Panah ketiga min 3 kali 4C. Jadi nanti ada 3 pasangan, nak. 1, 2, 3. Pasangannya diikat oleh tanda perkalian gitu. Selanjutnya dihitung, setiap pasangan dihitung. Min 3 kali 2A yang bisa dihitung min 3 kali 2 nya. Min 3 nya min, 2 nya plus. Kalau nggak ada tandanya kan plus. Plus kali min hasilnya min. 3 kali 2 6. Karena A tidak bisa dikali jadi min 6A gitu. Lalu min 3 kali min 3B. Min kali min karena tandanya sama, hasilnya jadi plus. Lalu 3 kali 3 9. Huruf B nya tidak bisa dihitung jadi plus 9B. Yang terakhir, pasangan terakhir, min 3 kali min 3C. Min kali min plus 3 kali 3 9. C nya tidak bisa dikali jadi plus 9C. Nah, anak-anak, ini kan operasi kedua. Berarti kalian sudah belajar operasi pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada video sebelumnya. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Hati-hati. Kalau setelah kamu kali ternyata ada suku sejenis, itu masih harus dilanjutkan. Nah, masih harus ditambah atau dikurang kalau ada yang sejenis. Kita cek apakah jawaban kita ada yang sejenis. 2x kuadrat min 3xy. Walaupun sama-sama ada huruf x, tetapi ini tidak sejenis karena sejenis itu harus persis sama. Kalau ini x kuadrat, belakangnya harus x kuadrat, ya. Nah, jadi ini tidak ada suku sejenis, jadi ini sudah berhenti, tidak bisa lagi dihitung. Kalau yang ini min 6a ditambah 9b ditambah 9c. Ada 3 huruf berbeda, a, b, c. Berarti semuanya juga tidak sejenis. Sejenis itu hurufnya harus sama. Berarti min 6A tambah 9B tambah 9C tidak perlu lagi dihitung karena tidak ada yang sejenis. Jadi jawabannya min 6A tambah 9B tambah 9C. Oke, nak, tadi ada 2 contoh lagi. Oke. Baik, anak-anak, kita lanjutkan contoh kelima dan keenam. Kali ini saya agak cepat karena saya sudah jelaskan 4 contoh dengan sangat detail ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalau ini artinya berarti min 6-nya dikali ke semua yang ada di dalam tanda kurungnya. Berarti ini min 6 kali 2 min 6 kali min x min 6 kali min x kuadrat. Lalu dikali ya, setiap pasangan dikali. Min 6 kali 2 ini kan angka dengan angka. Ya udah kali aja.
2-nya plus, min kali plus, min. 6 kali 2, 12. Nah, itu pasangan pertama. Pasangan kedua ini, nah. Pokoknya cari perkaliannya itu pasangannya. Min 6 kali min X. Min kali min, karena tandanya sama, plus. 6 kali X. Angka tidak bisa dikali huruf, jadi jawabannya 6X saja. Yang terakhir ini. Min 6 kali min X kuadrat. Min kali min, plus juga. 6 kali X kuadrat tidak bisa dikali juga karena angka dengan variabel, jadi 6X kuadrat saja. Selesai. Jawabannya min 12 ditambah 6X tambah 6X kuadrat. Mudah kan? Nah, kalau udah ngerti gampang. Nah, ini juga sama ya. Berarti ini min K kali 2K, itu pasangan pertama. Lalu min K, pokoknya selalu ngulang dari depan lagi ya anak-anaknya. Min K dikali min 3L. Lalu yang ketiga, min K dikali sama plus 7M gitu. Lalu kita kali pasangan pertama nih, min kali plus min ya. Ini nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya sebenarnya ada 1. Nah, sudah pernah saya kasih tahu juga ya. Jadi kalau variabel di belakangnya nggak ada angkanya, sebenarnya ada angka 1. Jadi ini min 1 kali 2 min 2, K kali K, karena hurufnya sama. Kalau hurufnya sama digabungin, jadi ada 2 min K kuadrat. Lalu nih yang pasangan ketiga, min K kali min 3L. Kita hitung tandanya dulu, min kali min plus K kali 3L. Tidak bisa dikali, jadi digabung. Karena hurufnya berbeda, digabung juga. Diurutkan sesuai abjad, K dengan L duluan K ya, jadi 3KL. Yang terakhir, min 3 kali plus 7M. Min kali plus min, 3 kali 7 bisa. 3 kali 7, 21. Nah, hurufnya M tidak bisa dikali. Jadi jawabannya min 2K pangkat 2 ditambah 3KL min 2 1M. Nah, kamu cek dulu apakah ada yang sejenis. Kalau ada yang sejenis berarti harus dilanjutkan. Kalau tidak sejenis berarti jawabannya sudah selesai. Ternyata tidak ada yang sejenis karena hurufnya walaupun ada yang sama-sama K, tapi yang depan K pangkat 2, yang belakang KL, tidak sejenis. Oke anak-anak, demikianlah operasi hitung perkalian yang pertama antara konstanta dengan beberapa suku. Masih banyak lagi materi berikutnya, ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih.